Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami terkait dengan produk kami bernamanya Skrenyes Jontor. Itu kelompok kami terdiri dari Angela Stefani, Alvina Powan, dan Sarah Margareta. Gorengan sendiri menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Kemudian kami melalui strategi produk differentiation mencoba untuk memadukan gorengan dengan bumbu cabai dengan berbagai level kepedasan. Dengan tetap menggunakan harga ekonomis gorengan yaitu hanya 5.000 saja, kami pun berhasil menggait banyak konsumen baik dari dalam kota maupun luar kota dengan memperoleh omset lebih dari 60 juta per bulan. Level kepedasan inilah yang menjadi nilai tambah kami yang kami coba tanamkan, yaitu gorengan yang memiliki level kepedasan menggunakan customer digital experience, yaitu iklan media sosial baik melalui Instagram maupun TikTok. Dengan ini pun kami mencoba untuk menggait lebih banyak konsumen melalui iklan food vloggers kecil maupun melalui berbagai promo. Profil bisnis kami sendiri berikut adalah logo kami dengan nama brand yaitu Skrenyes Jontor. Skrenyes berasal dari tekstur yang dirasakan pada saat kita memakan produk kami yaitu jontor, yaitu bentuk hiperbola terkait tingkat kepedasan dari produk kami. Sejarah dari bisnis kami sendiri, Skrenyes Jontor berdiri di sejak tahun 2018 di Jalan Braga, Bandung, yang telah memiliki 5 cabang di berbagai daerah strategis di Bandung. Berikut adalah daftar dari produk perusahaan kami yang terdiri dari aneka gorengan dan aneka tingkat kepedasan yang bisa ditambahkan. Dan kami juga sudah mendapatkan berbagai rewards. Berikut adalah analisis situasi bisnis kami. Yang pertama adalah sejarah produk. Sadar akan kecintaan orang Indonesia terhadap gorengan dan rasa pedas, kami memadukan gorengan dan berbagai jenis cabai. Dimulai dengan awal yang sederhana, selama setahun kami hanya menawarkan beberapa jenis gorengan. Di tahun kedua, kami menambah varian gorengan dan juga memulai menawarkan sambal racikan sendiri. Sepanjang jalan, kami sudah dapat memuaskan selera dari banyak konsumen. Next. Evaluasi produk. Produk yang kami jual tidak hanya gorengan, kami juga menawarkan sambal sebagai pasangannya yang merupakan nilai tambah dari produk kami. Banyak kompetitor yang juga menjual aneka gorengan di pasar, namun varian gorengan yang lebih banyak dan sambal yang kami racik sendiri dengan level kepedasan 1-10 menjadi atribut yang membedakan kami dengan kompetitor. Berikut adalah visualisasi produk kami yang jual. Next. Berikut adalah analisis SWOT bisnis kami. Strength-nya adalah bahan baku relatif mudah didapat, memiliki banyak variasi bentuk dan rasa yang bisa menggugah selera saat dinikmati, lebih higienis dan berkualitas. Weakness-nya adalah hasil produk tidak bisa bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet, distribusi produk terbatas, harga yang ditawarkan cenderung lebih mudah naik mengikuti harga bahan baku produksi sambal. Opportunities-nya adalah jumlah peminat gorengan dan makanan pedas tinggi. Produk bisnis dapat dijual kapan saja karena jualan gorengan tidak bersifat musiman. Tingkat pesanan gorengan akan melonjak naik pada hari-hari besar, apalagi contohnya bulan Ramadan. Lalu adanya modal penjualan online. Threats-nya adalah munculnya kompetitor yang menjual hasil produk dengan menggunakan bahan pengawet. Next, adanya kompetitor yang menggunakan cara berkeliling untuk menjual hasil dalamnya. Lalu ada konsumen yang merasa jenuh atas hasil produk gorengan yang monoton. Next. Berikut adalah analisis kompetitor kami. Yang pertama ada gorengan Cihuy, yang merupakan kompetitor primer. Dia juga menjual gorengan yang berlokasi di Sukajadi. Dia tidak memiliki media pemasaran. Target pasarnya anak-anak sampai dewasa. Differentiatornya adalah dia memiliki toko, tapi juga berjualan keliling. Berikutnya ada kompetitor sekunder kami, yaitu Warung Kue Kang Didin, yang menjual produk itu adalah kue-kue manis yang berlokasi di Cicendo, menggunakan media pemasaran Instagram. Target pasarnya semua usia. Differentiatornya itu menjual produk substitusi yang lebih tahan lama karena makanan manis lebih tahan rasa enaknya dibanding gorengan yang sudah lama. Next. Selanjutnya untuk tujuan pemasaran digital, yang pertama ada tujuan akuisisi dari kami dengan memasang iklan pada story Instagram yang mengarahkan pada profil visit. Pada profil akan terdapat link untuk pembelian melalui aplikasi pemesanan makanan online. Selain pembelian pertama, iklan Instagram juga memungkinkan kami untuk mendapatkan data dari konsumen. Selanjutnya adalah tujuan retensi dengan mengadakan promo beli 5 gratis 1. Tujuan mempersuasi pelanggan untuk membeli lebih banyak akan mendapatkan produk gratis. Promo ini berlangsung dalam kuantitas dan waktu yang terbatas. Next. Berikutnya ada tujuan jangka panjang dilakukan dengan rutin mengunggah konten TikTok dan Instagram yang menyisipkan konten interaktif untuk membangun hubungan pelanggan agar menjaga perusahaan tetap menjadi top of mind. Selanjutnya adalah tujuan jangka pendek perusahaan yang dilakukan untuk mengadakan penjualan secara langsung melalui flash sale pada live TikTok dan Shopee Food. Next. Berikutnya pendekatan pemasaran digital. Yang pertama pendekatan organik, kami menggunakan Instagram dan TikTok yang kami buat sendiri kontennya, serta kami juga memanfaatkan tagging dari konsumen kami. Lalu ada pendekatan berbayar, kami menggunakan pay per click yaitu dengan media Google, lalu paid endorsement oleh influencer, dan paid ads seperti Instagram Ads. Next.
Untuk pemetaan pasar kami yaitu menurut segmenting yaitu geografik, kami di daerah memetakan pasar kami di daerah pusat kuliner yang strategis di Bandung. Berdasarkan demografik yaitu pria dan wanita 12 tahun ke atas, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Lalu berdasarkan psikografik yaitu masyarakat yang suka nyemil, menyukai makanan pedas, dan juga menyukai tantangan. Lalu berdasarkan behavioral, yaitu menyukai makanan praktis, bervariasi, dan juga murah. Targeting kami adalah remaja hingga dewasa berumur 15-35 tahun dari kalangan menengah ke bawah yang menyukai variasi cemilan pedas yang enak, cepat, murah, dan praktis yang berada di Bandung. Lalu untuk positioning, sebagai produk makanan pedas, hanya sekalian jontor pastinya selalu memposisikan diri kami sebagai produk gorengan yang inovatif dengan level kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Selain itu murah dan juga berkualitas. Lalu untuk kampanye pemasaran digital sendiri, karena kami bergerak di usaha kuliner yang selalu berusaha untuk memanjakan mata, kami pun mencoba untuk selalu menyuguhkan visual yang menarik. Visual ini kemudian kami padukan dengan teks untuk memberikan informasi lebih ataupun dalam bentuk copywriting, serta audio dalam membuat video challenge seperti challenge makanan pedas, video interaktif yang memperlihatkan komposisi dari produk tersebut. Berikut adalah tema kampanye pemasaran digital kami untuk bulan Juni 2022 yang berjudul Kenikmatan di Balik Makanan Pedas. Melalui kampanye ini kami berusaha untuk mendorong para audiens kami untuk men-share momen kenikmatan makan pedas mereka dalam mencoba produk kami. Lalu tujuan utama yang kami ingin capai dari kampanye ini adalah terus-menerus menyajikan konten yang terkait dengan gorengan dengan level kepedasan untuk memperkuat brand positioning. Dan juga mengetahui tingkat ketertarikan pelanggan terhadap konten sehingga kami bisa memilih konten yang lebih menarik bagi pelanggan untuk seterusnya. Lalu untuk kami juga memiliki tim pemasaran digital yang terdiri dari tim langsung maupun tim tidak langsung. Next adalah media kami. Seperti yang sudah dibilang tadi, kami menggunakan Instagram dan TikTok yang bertujuan sama-sama untuk menarik audiens. Perbedaannya adalah di Instagram kami memasang foto produk yang akan dijual dan disertai caption mengenai produk tersebut. Di TikTok kami memposting video produk serta melalui iklan yang ditayangkan di sela-sela video influencer. Next. Strategi media kami adalah berskala lokal, yaitu hanya untuk warga Indonesia, dan sasaran audiens digital kami itu bersifat demografi, yaitu orang-orang di Bandung. Media komputer kami itu adalah Instagram yang membuat kami lebih unggul, karena kami juga menggunakan TikTok sebagai media pemasaran kami. Rasionalitasnya adalah Instagram dan TikTok merupakan media pemasaran dengan pengguna terbanyak. Urgensinya adalah karena tadi sudah dibilang, kami berfokus mengunggah konten visual untuk menarik mata audiens, sehingga promosi akan lebih efektif di dua media tersebut, dan promosi juga lebih interaktif dengan adanya kolom komentar. Frekuensi penayangan di Instagram setiap hari dan di TikTok 2 kali sebulan. Next. Selanjutnya untuk eksekusi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu riset selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan proses kreatif dan pengunggahan serta evaluasi. Riset dilakukan dengan melihat perilaku konsumen dan kompetitor dalam media sosial untuk mendapatkan data-data. Kemudian data tersebut digunakan dalam proses kreatif untuk pembuatan konten, yang outputnya akan menghasilkan konten sosial media dan pilihan dalam memilih influencer, serta akan menciptakan promo-promo pada aplikasi pemasaran makanan online. Selanjutnya, konten yang telah dibuat akan diunggah sesuai dengan waktu dan frekuensi yang telah disepakati, lalu akan dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana tanggapan konsumen atas konten yang diunggah di sosial media. Next. Untuk anggaran yang diperlukan, diantaranya ada IG Ads, di mana akan menghabiskan dana sebesar 600.000 untuk 30 hari penayangan iklan yang dibagi menjadi 4 konten, kemudian live TikTok yang memakan biaya 60.000 untuk biaya konsumsi, host atau karyawan selama live, dan yang ketiga adalah untuk TikTok Nano Influencer yang akan menghabiskan biaya sebesar 340.000 yang terbagi menjadi 4 influencer. Next. Berikut adalah evaluasi dalam 1 bulan,
yang menghasilkan data kenaikan penjualan cukup signifikan sebesar 6.000 produk, namun tingkat jangkauan terhadap pembelian menurun dari 15% ke 6%. Hal ini merupakan hal yang normal karena tidak semua audiens dapat langsung melakukan pembelian. Kemudian persentase kontribusi profit margin seharusnya turun karena adanya promo pada flash sale dan beli 5 gratis 1, namun kontribusi biaya terhadap pendapatan tetap naik karena adanya nilai tetap pada gaji karyawan yang tidak naik walaupun kuantitas penjualan naik sebesar 300%. Hal ini perlu dikaji ulang, jangan dilakukan pemberian bonus ataupun kenaikan gaji karyawan untuk menjaga loyalitas dari SDM. Kemudian persentase peningkatan user-generated content melebihi persentase peningkatan jumlah pembeli, yang akhirnya tema pemasaran digital kami berhasil. Kemudian penerapan upselling berhasil karena kuantitas penjualan naik lebih banyak daripada kenaikan pembelian, artinya satu orang membeli lebih banyak produk. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.